in Gaza, in the Gaza Strip, has been over the top. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan teguran paling keras kepada Israel. Dalam pidatonya di Gedung Putih pada Kamis 8 Februari, ia menyebut tanggapan militer Israel di Gaza sudah berlebihan. Biden mengakui bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh Israel semakin meluas. Per hari ini, Jumat 9 Februari, total kematian warga sipil di Gaza mencapai 27.947 jiwa. Biden juga menyoroti banyak orang tak berdosa kelaparan akibat agresi Israel. Oleh karena itu, ia meminta bencana kemanusiaan ini segera dihentikan. Biden mengklaim dirinya sedang berusaha keras untuk mendorong gencatan senjata di Gaza. Selain itu, pihaknya juga mendorong kesepakatan untuk normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel. Amerika Serikat memang menjadi pendukung utama Israel dalam perang di Gaza. Namun belakangan, Washington menunjukkan sikap berbeda, seperti menjatuhkan sanksi terhadap pemukim Israel atas kekerasan di tepi barat. I'm of the view, as you know, that the conduct of the response in Gaza, in the Gaza Strip, has been over the top. I think that as you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. I talked to Bibi to open the gate on the Israeli side. I've been pushing really hard to get humanitarian assistance into Gaza. There are a lot of innocent people who are starving, a lot of innocent people who are in trouble and dying, and it's got to stop. Number one. Number two, I was also in a position that I'm the guy that made the case that we have to do much more to increase the amount of material going in, including fuel, including other items. I've been on the phone with the Qataris, I've been on the phone with the Egyptians, I've been on the phone with the Saudis to get as much aid as we possibly can into Gaza. There are innocent people, innocent women and children who are also in badly in need of help. And so that's what we're pushing. And I'm pushing very hard now to deal with this hostage ceasefire because, I've been working tirelessly in this deal. How can I say this without revealing it? To lead to a sustained pause in the fighting, in the actions taking place in the Gaza Strip. Federasi Sepak Bola dari belasan negara di Timur Tengah mengirim surat kepada FIFA. Surat tersebut menyerukan FIFA agar melarang timnas Israel ikut kompetisi sampai perang di Gaza dihentikan. Surat kabar Inggris Sky News melaporkan informasi tersebut pada Kamis 8 Februari 2024. Disebutkan pihak yang mengirim surat ke FIFA adalah Federasi Sepak Bola Asia Barat yang dipimpin oleh Pangeran Ali bin Al-Hussein. Anggota federasi termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mereka mendesak FIFA dan Badan Sepak Bola Eropa seperti UEFA untuk mengisolasi timnas Israel dari semua kompetisi. Larangan ini berlaku sampai perang di Gaza dihentikan secara permanen. Selain itu, mereka juga meminta Badan Pengatur Global untuk mengambil sikap tegas atas kekejaman Israel di Gaza. Sebab korban tewas juga termasuk pemain, pelatih, wasit hingga ofisial sepak bola. Menanggapi surat tersebut, Asosiasi Sepak Bola Israel menyebutnya sebagai campur tangan politik. Oleh karena itu, pihaknya meminta FIFA untuk mengabaikan surat dari Federasi Sepak Bola negara-negara Arab. Sementara itu, Sekretaris Jenderal UEFA Theodor memastikan tidak ada pengecualian bagi timnas Israel dari kompetisi sepak bola Eropa. Seorang warga Israel bernama Abu Ghanima didakwa melakukan pelanggaran berat terhadap negara. Pasalnya, ia ketahuan bergabung dengan Hamas, kelompok yang saat ini sedang diperangi Israel. Dilansir Yerusalem Post, Ghanima merupakan warga Badui Israel yang menyeberang ke Gaza pada Juli 2016. Saat itu ia bertemu dengan seorang pemimpin Hamas dan meminta bergabung dengan militer kelompok tersebut. Ghanima selanjutnya dibawa ke suatu tempat
di mana ia dilatih oleh Hamas dan pasukan elit Nukhbah selama 3 bulan. Di sela-sela latihan tersebut, ia sempat membocorkan lokasi pangkalan militer Israel di wilayah selatan kepada Hamas. Menurut pengadilan Israel, Ghanimah melakukan berbagai operasi pengawasan selama berada di Gaza. Namun pada tahun 2021, Hamas menjebloskan pria tersebut ke penjara karena disebut melanggar aturan. Ghanimah baru bebas pada Desember 2023 setelah penjara tempat ia ditahan dibom pasukan Israel. 3 hari setelah bebas, ia mencoba menyeberang kembali ke Israel, namun berujung ditangkap oleh tentara. Ghanimah kemudian dibawa ke Dinas Intelijen Shin Bet untuk diinterogasi. Hingga akhirnya kasus ini bergulir hingga ke pengadilan. طرق الإسعافية مستهدفين سيارة صواريخ استهدفتها ما أعرف تابع لأحد الأشخاص ما أعرف. Seorang perwakilan Kataib Hizbullah bersumpah akan terus melawan pendudukan Amerika Serikat setelah komandannya dibunuh di Irak. Hizbullah menyebutnya sebagai perang suci karena berada dalam koridor jihad. Sekjen Kataib Hizbullah Abu Hussein Al-Hamidawi menuduh Amerika telah melakukan pelanggaran serius. Sebab serangan yang menargetkan kota Baghdad pada Rabu 7 Februari menewaskan 2 pejabat Kataib Hizbullah. Keduanya yakni Abu Bakir Al-Sa'adi dan Arkan Al-Aliyawi. Selain itu, serangan di Baghdad juga merupakan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan Irak. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga telah mengakui bahwa serangan itu dilakukan oleh militernya. CENTCOM mengklaim serangan mematikan itu merupakan balasan atas kematian 3 tentaranya beberapa waktu lalu. Diketahui kehadiran militer Amerika di Timur Tengah seperti di Suriah dan Irak menimbulkan polemik sejak lama. Washington berdalih kehadiran mereka bertujuan untuk melatih pasukan lokal dalam melawan teroris. Namun, Presiden Iran Ebrahim Raisi memandang militer Amerika sebagai pembuat kekacauan. Pengadilan Israel mendakwa seorang warga bernama Abu Ghanimah dengan kasus pelanggaran berat. Pasalnya, ia telah bergabung dengan kelompok Hamas dan membocorkan lokasi pangkalan militer Israel. Dakwaan itu terungkap dalam artikel yang diterbitkan Jerusalem Post pada Jumat 9 Februari 2024. Disebutkan bahwa Ghanimah merupakan warga Badui Israel yang menyeberang ke Gaza pada Juli 2016. Saat itu, ia bertemu dengan seorang pemimpin Hamas dan meminta bergabung dengan militer kelompok tersebut. Ghanimah selanjutnya dibawa ke suatu tempat di mana ia dilatih oleh Hamas dan pasukan elit Nukhbah selama 3 bulan. Di sela-sela latihan tersebut, ia sempat membocorkan lokasi pangkalan militer Israel di wilayah selatan kepada Hamas. Menurut pengadilan Israel, Ghanimah melakukan berbagai operasi pengawasan selama berada di Gaza. Namun pada tahun 2021, Hamas menjebloskan pria tersebut ke penjara karena disebut melanggar aturan. Ghanimah baru bebas pada Desember 2023 setelah penjara tempat ia ditahan dibom oleh pasukan Israel. 3 hari setelah bebas, ia mencoba menyeberang kembali ke Israel, namun berujung ditangkap oleh tentara. Kini, kasus pelanggaran berat yang menjerat Ghanimah sedang bergulir di pengadilan. Ribuan warga Israel melakukan aksi unjuk rasa di jalanan Tel Aviv pada Kamis 8 Februari 2024. Mereka mendesak pemerintah segera membawa pulang anggota keluarganya yang disandra Hamas di Gaza. Massa yang terlibat aksi menutup jalan penting di Tel Aviv, tepatnya di depan kantor Kementerian Pertahanan. Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk besar hingga menutupi sebagian jalan. Spanduk tersebut berisi foto para sandera dan tuntutan kepada pemerintah. Tidak jelas apakah aksi unjuk rasa tersebut mendapat respons dari pejabat. Namun dalam berbagai kesempatan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya membebaskan sandera. Saat ini jumlah sandera Israel yang masih ditahan di Gaza sekitar 136 orang. Sementara Israel menahan lebih dari 8.000 warga Palestina di penjara.
Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor mengalami kejadian tidak menyenangkan setelah negaranya menyeret Israel ke Mahkamah Internasional. Pandor mengaku dirinya dan keluarga mendapat intimidasi dari pihak yang diduga mata-mata Israel. Hal itu disampaikan Pandor kepada wartawan di Cape Town pada Kamis 8 Februari 2024. Ia mengaku mendapat pesan-pesan yang muncul dari kasus kejahatan perang terhadap Israel. Bahkan pesan-pesan itu juga mengancam keluarga termasuk anak-anaknya. Pandor menduga pihak yang berusaha mengganggu dirinya itu adalah agen-agen Israel. Sebelumnya, Afrika Selatan menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida di Gaza. Namun pada Januari lalu, pengadilan hanya memutuskan bahwa Israel harus mengambil segala tindakan untuk mencegah genosida. Merasa tidak puas, Afrika Selatan akan mempersiapkan kasus ini untuk putaran berikutnya di hadapan Pengadilan Tinggi PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.